Bab 1956 Hubungan putus. Mulai saat ini, ikatan kami putus. Kita hanya bisa menjadi musuh. Ketika dia menyelesaikan pernyataannya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras. Celah raksasa terbuka di langit. Keretakan muncul tepat di atas markas spirit pagoda. Segera setelah itu, siluet besar keluar dari celah secara berurutan dan melayang di udara. Dua siluet terdepan adalah yang terbesar. Mereka segera menuju ke Gu Yuena dan berdiri di punggungnya. Tang Wulin dikejutkan oleh ucapan tegas Gu Yuena dan tindakan selanjutnya. Dia tidak bisa menahan perubahan ekspresi yang drastis. Dan wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat melihat dua siluet ini. Itu karena dua siluet yang berdiri di belakang Gu Yuena tidak lain adalah paman buyutnya. Mereka adalah Azure Ox Python dan Titan Giant Ape yang bertarung bersama Tang San di masa lalu dan tidak keberatan mengorbankan diri untuk menyelamatkan ibunya. Mereka adalah dua bersaudara, Daming dan Erming. Di belakang mereka, banyak binatang buas termasuk Dewa Binatang di Tian, 1000 Raja Iblis, Tuan Beruang, Angsa Giok, Naga Iblis Kegelapan, dan lainnya yang berdiri dalam barisan. Banyak makhluk jiwa yang lebih kuat muncul berturut-turut. Celah raksasa secara bertahap meluas di langit sebelum berubah menjadi awan cahaya hijau besar. Itu melayang di atas dengan kekuatan dan vitalitas. Namun, itu berbeda dari pohon abadi dalam arti memiliki niat membunuh yang kejam. Aura yang dipancarkan dari tubuh setiap jiwa binatang itu bermusuhan. Bahkan ada lebih banyak makhluk jiwa yang keluar dari celah. Kemudian, pancaran hijau berubah menjadi pusaran yang sangat besar. Pusaran itu jelas terkait dengan dunia kecil. Itu sangat berbeda dari dunia kecil yang biasa dilihat Tang Wulin. Dunia kecil sangat stabil. Selain itu, energi di dunia kecil ini sangat besar. Apakah itu platform 10.000 binatang? Kata-kata itu keluar dari bibir Tang Wulin. Tempat yang berisi Daming dan Erming tepatnya adalah platform 10.000 binatang. Mereka adalah penguasa tempat itu. Pada saat yang sama, lebih banyak makhluk jiwa mulai muncul dari platform 10.000 binatang. Hanya butuh waktu singkat sebelum lebih dari 100.000 jiwa binatang muncul di udara. Beberapa adalah makhluk jiwa yang bisa terbang. Tetapi lebih banyak makhluk jiwa yang terwujud di tanah. Mereka mengatur diri mereka sendiri menjadi formasi padat di dataran. Sementara itu, ekspresi Tang Wulin berubah tidak menyenangkan. Terlepas dari banyaknya musuh di hadapannya, dia hanya bisa melihat Gu Yuena. Mengapa? Mengapa Anda harus melakukan ini? Semua bencana telah diatasi dengan usaha keras. Kita akhirnya bisa bersama. Mengapa Anda harus melakukan ini? Air mata di mata Gu Yuena telah lenyap. Hanya ada tekad dalam tatapannya. Dewa Binatang di Tian mendengus sekali. Tang Wulin, ini mungkin bencana bagi umat manusia. Tapi ini adalah kesempatan bagi kita para monster jiwa untuk mendapatkan kembali kejayaan kita. Kami telah menunggu lama untuk hari ini. Di bawah kepemimpinan yang mulia, kami pasti akan merebut benua Douluo sekali lagi untuk merevitalisasi dunia ini. Tang Wulin menatapnya dengan dingin. Meskipun basis kultivasi Dewa Binatang di Tian yang mendekati 1 juta tahun, dia merasa menggigil di sekujur tubuhnya di bawah pandangan sekilas Tang Wulin. Dia menggigil tak terkendali karena hawa dingin dan mendapati dirinya tidak mampu melanjutkan pidatonya. Tang Wulin mengalihkan pandangannya ke Gu Yuena. Karena kamu akan membalas dendam pada umat manusia, aku pasti akan menjadi penghalang terbesarmu. Lalu mengapa kau menyelamatkanku saat Dewa Binatang mencoba membunuhku di masa lalu? Bagaimana mungkin Tang Wulin tidak tahu bahwa siluet perak yang menyelamatkannya adalah Gu Yuena? Tidak hanya itu,
Gu Yuena yang menyelamatkannya pada banyak kesempatan setiap kali dia terjebak dalam situasi hidup dan mati. Gu Yuena tidak berbicara saat dia menatapnya dengan tenang. Mereka saling menatap mata satu sama lain, membuat kontak mata yang stabil. Apakah kamu benar-benar harus melakukan ini? Tang Wulin menatapnya dengan tatapan tajam. Gu Yuena menarik napas dalam-dalam. Ini satu-satunya jalan. Sudut bibir Tang Wulin melengkung menjadi senyum pahit. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa makhluk jiwamu dapat mengalahkan umat manusia dan mendominasi benua Douluo sekali lagi? Paman, apakah kamu akan membantunya juga? Daming berkata dengan ekspresi tegas. Wulin, bukan karena kami ingin membantunya, tapi kami tidak punya pilihan. Seperti yang dikatakan Raja Naga Perak, makhluk jiwa akan lenyap di dunia ini jika kita tidak mengambil tindakan sekarang. Bagaimanapun, Daming dan aku pada awalnya adalah makhluk jiwa. Di masa lalu, Raja Naga Perak bertemu dengan kami untuk membahas masalah ini. Dan kami setuju untuk mendukungnya. Selain itu, darah binatang buas juga mengalir di tubuh Anda. Faktanya, itu bahkan melampaui garis keturunan manusia. Nenek Tang Wulin, Ain, adalah monster jiwa. Dengan demikian, ayahnya, Tang San memiliki garis keturunan setengah dari monster jiwa. Di sisi lain, ibunya Xiao Wu adalah kelinci tulang lunak berusia 100.000 tahun. Akibatnya, tubuh Tang Wulin sebenarnya 3/4 dari garis keturunan binatang buas. Erming berkata, Wulin, kemarilah ke sisi kita. Bergandengan tangan dengan Raja Naga Perak dan kami pasti akan dapat menetapkan aturan untuk dunia ini sekali lagi. Itu satu-satunya cara kita melepaskan umat manusia dan tidak memusnahkan mereka. Namun, kekuatan utama dunia ini tidak dapat diberikan kepada umat manusia. Untuk alasan ini, kami tidak ragu untuk berperang. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak, itu tidak mungkin. Terlepas dari garis keturunan saya harus melindungi umat manusia. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda mampu melawan umat manusia dan menguasai dunia ini hanya dengan mengandalkan kekuatan Anda sekarang? Ditian berkata dengan dingin. Penguasa pesawat sedang tidur nyenyak. Begitu juga pohon abadi. Siapa lagi yang akan mendukung Anda? Meskipun umat manusia memiliki sejumlah besar pembangkit tenaga listrik, secara alami kita memiliki keyakinan mutlak pada diri kita sendiri. Belum lagi kita memiliki keberanian untuk berada di sini. Yang mulia, tolong beri perintah. Gu Yuena menarik napas dalam-dalam. Pandangannya tertuju pada Tang Wulin selama ini. Tang Wulin menoleh ke samping dan menatapnya juga. Dia tidak pernah berharap untuk benar-benar berada di pihak yang berlawanan suatu hari nanti. Di sisi lain, oposisi telah menyebabkan dia lebih dari sekedar kesakitan. Sementara itu, banyak pembangkit tenaga listrik dari Shrek dan Sekte Tang telah berjalan dan berdiri di belakang Tang Wulin. Semua orang terlihat serius saat ini. Shrek Six Monsters baru saja menemukan alasan Gu Yuena bersikeras untuk bergabung dengan pagoda jiwa alih-alih berkultivasi bersama mereka di Akademi Shrek di masa lalu. Dia tidak melakukannya karena alasan pribadi. Itu untuk membalas dendam. Gu Yue, kenapa? Su Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Kenapa kamu harus seperti ini? Kami sepakat untuk mengatur pernikahan bersama. Kami bilang kami akan hidup bahagia bersama. Mengapa Anda harus melakukan ini? Apakah Anda tahu berapa banyak kakak telah berkorban untuk Anda? Tahukah kamu betapa dia mencintaimu? Bagaimana kamu bisa menyakitinya seperti ini? Su Xiaoyan tidak bisa menahan air matanya lagi pada saat ini. 7 monster Shrek memahami satu sama lain dengan sangat baik. Apakah itu Su Xiaoyan atau yang lainnya? Semuanya melihat Tang Wulin sendirian di banyak kesempatan.
Tang Wulin telah berusaha lebih keras dalam kultivasinya daripada mereka. Tetapi mereka tahu bahwa semua yang dilakukan Tang Wulin adalah untuk Gu Yuena sebagian besar. Dia melakukannya agar dia bisa melindunginya. Mereka tidak pernah menyangka Gu Yuena benar-benar mengambil sikap menentang Tang Wulin dan memutuskan hubungan dengannya di hari yang begitu menggembirakan. Ekspresi Gu Yuena sedingin es. Dia sepertinya tidak menyadari tuduhan Su Xiaoyan. "Ayo mulai," kata Gu Yuena kepada Dewa Binatang Di Tian. Di Tian mengangguk. Cahaya bersinar di matanya. Sebuah firasat tidak menyenangkan muncul di hati Tang Wulin segera setelah itu. Pada saat berikutnya, pusaran hijau raksasa di langit menjadi hitam, meredupkan seluruh langit. Fluktuasi aneh mengikuti. Gu Yuena menangkupkan kedua tangannya untuk membuat gerakan mengangkat. Bola pancaran 9 warna yang terkondensasi menjadi bola cahaya muncul di telapak tangannya. 1957 panggilan. Misi. Terlepas dari basis kultivasi Tang Wulin, dia jelas merasa tertekan di bawah Gunung Taisan ketika cahaya 9 warna muncul. Garis darah di dalam tubuhnya berfluktuasi dengan kuat seolah-olah mencoba meninggalkan tubuhnya untuk mengikuti cahaya itu. Apa itu tadi? Gu Yuena membuat gerakan mengangkat. Bola cahaya 9 warna melonjak langsung ke inti pusaran hitam di langit secara instan. Seketika, pusaran hitam mulai berubah menjadi 9 warna. Semburan aura spiritual yang kuat dan menakutkan meledak darinya, menyebar keluar seketika. Tang Wulin tidak dapat mendeteksi sejauh mana cakupannya meskipun memiliki kesadaran ilahi. Sangat mungkin itu menutupi seluruh benua Douluo. Mata Gu Yuena berubah 9 warna pada saat ini. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Panggil misi." Pada saat berikutnya, dengungan terdengar menggema di langit dan tanah. Fluktuasi spiritual yang aneh meledak. Tang Wulin merasakan jiwanya terperangkap dalam keadaan kesurupan sesaat. Tetapi dia pulih segera setelah itu. Dia buru-buru menoleh ke samping untuk melihat rekan-rekannya di belakangnya. Sepertinya rekan-rekannya hanya terpengaruh sedikit. Dia merasa lebih nyaman mengetahui itu. Namun, dia merasa terbebani oleh beban yang berat. Dia memahami Gu Yuena dengan cukup baik untuk mengetahui bahwa dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang sembrono. Tentunya, dia memiliki tujuannya ketika dia melepaskan kesadaran ilahi yang tak terhitung jumlahnya lebih tinggi dari Tang Wulin. Tiba-tiba, siluet terbang melewati Tang Wulin dan menukik ke arah Gu Yuena. Tang Wulin tertegun sejenak saat melihat siluet itu. Tidak lama kemudian, dia menjadi pucat karena ketakutan. Siluet itu tepatnya milik Kilin Douluo Tongyu. Dalam sekejap cahaya, limit Douluo Tongyu terbang masuk dan tiba di belakang Gu Yuena. Dia berdiri di belakangnya. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan melihat bahwa dia menatap kosong seolah-olah dia telah kehilangan akal sehatnya. Tongyu bukanlah satu-satunya orang yang terpengaruh. Segera setelah itu, 2 siluet lagi ditembakkan dan berjalan di belakang Tongyu. Mereka adalah pasangan suami istri, Lan Muzi dan Tang Yingmeng. Apa yang terjadi? Tim ayah dan anak, Titan Douluo Yuanen Zentian dan Yuanen Tiandang, mengikutinya. 2 limit Douluos yang hebat terbang untuk berdiri di belakang Gu Yuena. Mereka juga memiliki tatapan kosong di mata mereka. Rupanya, mereka telah kehilangan kendali atas kesadaran ilahi mereka. Tang Wulin berkata dengan terkejut namun dengan sikap marah. "Gu Yue, apa yang telah kamu lakukan pada mereka?" Siluet lain mulai terbang dari kejauhan. Lebih banyak siluet terbang keluar dari pagoda roh juga. Mereka semua berkumpul di belakang Gu Yuena dan banyak dewa binatang. Semua orang sepertinya telah kehilangan kesadaran ilahi mereka. Mereka tampak jinak, patuh, dan hormat. Cukup banyak orang yang terbang dari kota Shrek juga.
Selanjutnya, Tang Wulin berkenalan dengan sebagian besar dari mereka. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik dari Akademi Shrek, Sekte Tang, Klan Titan, dan juga beberapa klan pembantu lainnya. Selain Shrek Six Monsters, Gale Saber Demon Sima Jinchi, Body Douluo Aruheng, Sigat Douluo Chen Shinji, dan Light Dark Douluo Long Yeiwei. Orang-orang lainnya berkumpul di belakang Gu Yuena. Kami telah mempersiapkan hari ini untuk waktu yang sangat lama. Apakah Anda berpikir bahwa pagoda roh mampu mengembangkan jiwa roh 10.000 tahun buatan manusia dengan kemampuan penelitiannya? Mereka tidak akan bisa melakukannya tanpa saya. Selain itu, tujuan saya bergabung dengan pagoda jiwa adalah untuk mengontrol. Tetapi menggunakannya untuk mengontrol lebih banyak lagi master jiwa. Bagaimanapun, hampir semua master jiwa di dunia umat manusia perlu mendapatkan jiwa roh mereka melalui pagoda roh. Oleh karena itu, siapapun yang telah memperoleh 10.000 tahun jiwa roh hitam dari pagoda roh akan berada di bawah kendali kesadaran ilahi inti Dewa Naga saya. Secara alami, itu jauh dari cukup. Lagi pula, pembangkit tenaga listrik yang menduduki peringkat judul Douluo bertahun-tahun yang lalu tidak perlu menyatu dengan jiwa roh lagi. Saya menciptakan platform 10.000 binatang sehingga mereka yang jiwa rohnya terangkat di platform 10.000 binatang berada di bawah kendali saya. Anda adalah pengecualian karena Anda sudah memiliki kesadaran ilahi. Tetapi saya tidak bisa mengendalikannya. Gu Yuena menjelaskannya dengan sangat tenang seolah-olah dia hanya berbicara tentang masalah sepele. Tang Wulin menjadi pucat. Jadi, maksudmu itu? Dia segera berbalik untuk melihat-lihat. Seperti yang diharapkan, Gale Saber Demon Sima Jinchi, Body Douluo Aruheng, dan Shrek Six Monsters yang sebelumnya baik-baik saja sekarang mengasumsikan tatapan kosong. Mereka terbang menjauh dari Tang Wulin untuk bergabung dengan tim Gu Yuena. Mereka telah menemani Tang Wulin untuk mengambil bagian dalam festival Just for Us Pause di masa lalu. Dan mereka semua juga telah memasuki 10,000 Beast Platform. Gu Yuena berkata dengan nada acuh tak acuh. Ada lebih dari separuh master jiwa dengan peringkat 7 cincin ke atas yang sekarang di bawah kendaliku. Selain itu, saya memiliki legiun binatang buas jiwa kami. Apakah Anda masih berpikir bahwa Anda memiliki kemampuan untuk melawan kami sekarang? Selain itu, komandan pasukan umat manusia semuanya adalah master jiwa yang kuat termasuk Divine Bruce Douluo dan Bright Mirror Douluo. Mereka semua telah memasuki platform 10.000 binatang di masa lalu. Mereka juga telah menerima panggilan. Jadi mereka akan segera bergabung dengan kita dan berada di bawah kendali saya juga. Hanya ada 4 yang mulia di belakang Anda yang tidak memasuki platform 10.000 binatang atau mendapatkan jiwa roh 10.000 tahun sebelumnya. Ya, hanya ada 4 tetua yang tersisa berdiri di belakang Tang Wulin saat ini. Mereka adalah Douluo Zhang Xin yang asmara, Douluo Cao Dezi yang tak berperasaan, Douluo Long Yeiwei yang gelap terang, dan Dewa Laut Douluo Chen Shinji. Mereka semua telah mencapai peringkat limit Douluo di tahun-tahun sebelumnya. Jadi tidak perlu bagi mereka untuk mendapatkan jiwa roh. Adapun platform 10.000 binatang, mereka tidak peduli sama sekali. Sementara itu, Tang Wulin merasa menggigil di sekujur tubuhnya. Jika semuanya terjadi sesuai dengan apa yang baru saja dikatakan Gu Yuena, krisisnya akan jauh lebih parah daripada ancaman yang disebabkan oleh pesawat abisal sebelumnya. Jumlah master jiwa umat manusia telah berkembang pesat selama bertahun-tahun. Ada cukup banyak pembangkit tenaga listrik di dunia sekarang. Pembangkit tenaga listrik peringkat limit Douluo akan memiliki kemampuan untuk menghancurkan kota. Sejumlah besar dari orang-orang yang berdiri di belakang Gu Yuena ini adalah teman dan temannya. Dia memiliki barisan yang kuat sementara. Di sisi lain,
Dia sendirian dan tidak berdaya. Seperti yang dikatakan Gu Yuena. Persiapan mereka cukup untuk semuanya berjalan sesuai rencana mereka. Mereka sudah bisa menjalankan kendali mutlak atas segala sesuatu ketika hal itu diungkapkan kepada orang-orang saat ini. Hanya orang seperti penguasa pesawat atau dengan peringkat inti kehidupan yang bisa menghentikan mereka. Namun, orang-orang itu tertidur lelap. Tang Wulin tidak akan mendapat bantuan dari ayahnya. Siapa yang mengira bahwa pada acara yang menggembirakan seperti lamaran pernikahan akan terjadi pergantian peristiwa yang menakjubkan. Meskipun masih ada ribuan individu yang berpikiran jernih di benua Douluo. Apa gunanya mereka? Apakah mereka bisa menghentikan master jiwa yang terpesona? Selain itu, angkatan bersenjata umat manusia telah habis. Kapal perang dari 3 armada besar semuanya dimusnahkan. Bermacam-macam senjata dan perlengkapan semuanya rusak dan hilang selama perang melawan pesawat abisal. Tang Wulin tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Gu Yuena memilih waktu terbaik untuk melaksanakan rencananya. Justru saat dunia umat manusia berada pada titik terlemahnya. Di belakangnya, jumlah pembangkit tenaga peringkat limit Douluo ke atas berjumlah lebih dari 10. Ada juga Daming dan Erming yang peringkatnya melampaui batas Douluo biasa. Menyerah sekarang, Wulin. Anda tidak memiliki kesempatan melawan kami. Tatanan dunia ini harus dipulihkan, kata Daming dengan suara yang dalam. Tang Wulin terkekeh pahit. Ketertiban harus dipulihkan. Apakah itu akan dipulihkan sesuai dengan mentalitas jiwa binatang Anda? Apakah Anda akan memulai semuanya secara terbalik? Jika saya tidak salah, hal pertama yang akan Anda lakukan setelah menguasai seluruh bidang benua Douluo adalah menghancurkan semua perangkat jiwa dan perkembangan ilmiah. Sehingga seluruh bidang akan mengalami kemunduran. Dengan cara ini, akan lebih mudah bagi makhluk jiwa Anda untuk mendominasi dunia. Namun, populasi umat manusia sudah sangat besar sekarang. Bisakah Anda mendominasi dunia tanpa melakukan pembunuhan? Nyatanya, saya pikir Anda bahkan dapat membunuh ilmuwan luar biasa dan manusia kuat untuk melemahkan populasi manusia. Tentu saja, Anda tidak akan menjaga kesetaraan antara jiwa binatang dan manusia yang lemah karena Anda harus mengambil peran utama. Karenanya, mudah untuk mengatakan seperti apa masa depan umat manusia kelak. Umat manusia akan menuju kepunahan seperti jiwa binatang Anda di masa lalu. Dewa binatang Ditian berkata dengan suara tegas. Kamu hanya menyalahkan dirimu sendiri untuk ini. Seharusnya seperti ini. Kembali ke masa itu. Saya menyaksikan hutan Great Stardow secara bertahap dihancurkan dan dihancurkan oleh umat manusia. Menurut Anda, bagaimana perasaan kami ketika begitu banyak subjek kami diburu dan ditangkap untuk eksperimen Anda? Sekarang, semuanya akan terbalik. Umat manusia membawa ini ke diri mereka sendiri. Kamu harus menelan pil pahit yang telah kamu buat sendiri. Tatapan Tang Wulin menjadi sedingin es. Dia tidak repot-repot memperhatikan Ditian saat dia melihat ke arah Gu Yuena dengan tatapan terbakar. Apakah ini yang Anda inginkan? Untuk memusnahkan umat manusia? Gu Yuena menatapnya dengan dingin. Tolong beritahu saya. Apa yang akan Anda lakukan untuk menggantikan saya? Bab 1958 kembali pertama. Tang Wulin diam. Jika dia hanya menghadapi legiun monster jiwa saat ini, umat manusia akan memiliki kesempatan untuk melawan mereka. Bagaimanapun, jumlah pembangkit tenaga manusia sudah cukup. Mereka masih bisa bertarung melawan pihak lain bahkan ketika pihak lawan memiliki Daming dan Erming. Namun, situasinya sekarang berbeda karena cukup banyak pembangkit tenaga manusia saat ini di bawah kendali Gu Yuena. Pengaruhnya sangat besar. Sama sekali tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membalikkan keadaan sekarang. Umat manusia terlalu lemah dan lemah.
Gu Yuena berkata dengan acuh tak acuh. Ini hanya akan memakan waktu sekitar 3-5 hari untuk mengumpulkan semua master jiwa yang berada di bawah kendaliku. Tang Wulin, kamu punya 5 hari. Serius. Pikirkan ini dan putuskan apakah Anda ingin menyerah atau dimusnahkan. Yang mulia, Anda tidak bisa melepaskannya, kata Ditian dengan cemas. Tang Wulin telah menciptakan terlalu banyak keajaiban dalam banyak kesempatan. Selain itu, dia adalah pemimpin Akademi Shrek dan Sekte Tang. Dia juga memiliki hubungan erat dengan penguasa pesawat dan inti kehidupan. Jika dia diberi kesempatan untuk membangunkan orang-orang itu, segalanya mungkin akan berubah menjadi berbeda. Lancang, teriak Gu Yuena dengan dingin. Seketika, warna langit dan tanah berubah. Seluruh dunia tampaknya berubah 9 warna. Kesadaran ilahi yang menakutkan meledak yang menciptakan tekanan luar biasa. Terlepas dari kemampuan Dewa Binatang, dia merasa seperti dibutakan. Dia mendengus teredam dan terpaksa berbaring di tanah karena tekanan yang sangat besar. Meski hanya bertahan sesaat, aura yang dipancarkan oleh Gu Yuena tadi benar-benar kuat. Tang Wulin jelas merasakan kesadaran ilahi yang dipancarkan oleh Gu Yuena selama ledakan sesaat tidak lebih lemah dan bahkan mungkin melampaui Raja Petapa Jurang. Kesadaran keilahiannya lebih tinggi darinya. Gu Yuena menutup matanya dan berbicara perlahan dengan suara yang dalam. 5 hari. Kamu hanya 5 hari. Saat mengatakan itu, cahaya perak bersinar sekali. Dan dia menghilang dari pandangan. Bunga-bunga segar di tanah menjadi layu. Di langit, banyak pembangkit tenaga listrik berbalik setelah kepergian Gu Yuena. Sejumlah kembali ke pagoda roh. Sementara makhluk jiwa terbang kembali ke platform 10.000 binatang yang ditangguhkan di udara. Daming melirik Tang Wulin dalam-dalam sebelum dia menghela nafas dan pergi. Tang Wulin menatap siluet mereka yang pergi dan melihat bunga layu di bawah. Wajahnya sangat pucat sementara tinjunya terkepal erat. Dia tidak pernah mengharapkan ini terjadi. Wulin. Sebuah tangan besar diletakkan di bahunya. Tang Wulin menoleh ke samping dan menemukan bahwa itu adalah Douluo Cao Dezi tanpa hati. Ayo kembali dulu, kata Cao Dezi dengan suara yang dalam. Tang Wulin mengangguk. Dia berbalik dan terbang ke arah kota langit abadi dengan 4 limit Douluos yang hebat. Siluet terbang melewati mereka di sepanjang jalan. Semua siluet menuju ke arah pagoda jiwa. Mereka semua dalam keadaan pikiran yang bingung dan memiliki tatapan kosong. Kota langit abadi penuh dengan vitalitas. Namun semua orang memiliki banyak pikiran saat ini. Tang Wulin sepertinya kembali ke dirinya yang normal. Auranya tampak sedingin es. Seorang master jiwa di bawah pengaruh yang telah ditangkap sebelumnya sekarang berdiri di hadapannya. Kilatan keemasan berkilau di mata Tang Wulin sementara itu. Dia merasakan perubahan pada master jiwa. Selain 4 limit Douluos yang hebat, ada 7 iblis tua bersamanya. Secara alami, 7 iblis tua tidak terinfeksi. Butuh setengah jam sebelum kilatan keemasan di mata Tang Wulin memudar. Bagaimana itu? Tanya Long Yeiwei dengan penuh semangat. Tang Wulin menggelengkan kepalanya dengan tenang. Saya yakin ada benih yang ditanam di lautan rohnya. Benihnya sangat unik. Itu benar-benar menyatu dengan lautan rohnya. Tampaknya itu adalah objek ilusi. Tetapi tidak dapat disingkirkan kecuali lautan rohnya sudah mati. Namun, itu juga berarti orang tersebut sudah mati juga. Saya menduga bahwa Gu Yue menggunakan kesadaran ilahi yang kuat yang dilepaskan dari inti Dewa Naga untuk memanfaatkan pengaruh benih atas lautan roh orang tersebut. Ini harus menjadi keterampilan rahasia yang dimiliki klan naga. Kecuali seseorang yang kesadaran sucinya bisa melampaui inti Dewa Naga. Sama sekali tidak mungkin untuk meniadakan kendali jika tidak. Setelah mendengar ini, ekspresi mereka berubah tidak menyenangkan.
Dewa Naga memiliki peringkat Dewa Raja. Bahkan jika inti Dewa Naga tidak sekuat sebelumnya, itu masih ketuhanan peringkat 1. Selain itu, ada kemampuan kontrol Gu Yuena. Jangankan Tang Wulin, bahkan jika kakeknya Tang Hao yang merupakan penguasa pesawat bangun, kesadaran ilahi kakeknya belum tentu menyaingi inti Dewa Naga. Tang Wulin memiliki ekspresi serius. Dia melipat tangannya. Pancaran cahaya bisa terlihat samar-samar di matanya. Dilihat dari situasi saat ini, mereka tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun. Tiba-tiba, komunikator jiwa di pergelangan tangannya berdering. Dia melihat sekilas ke layar. Tang Wulin tidak bisa menahan cemberut dalam-dalam. Dia menanggapi komunikator dan mendengar suara cemas di ujung komunikator. "Wulin, bagaimana kabarmu? Situasinya semakin tidak terkendali di sini. Banyak saluran media memutar rekaman satelit dari lamaran pernikahan Anda sebelumnya. Akibatnya, kami tidak dapat lagi menyembunyikan acara ini dari publik." Orang yang memanggilnya tepatnya adalah pembicara Molan. Sudah cukup lama sejak Tang Wulin mendengarnya berbicara dengan nada bersemangat. Molan masih bisa tetap tenang meski dihadapkan pada pesawat jurang di masa lalu. Dia telah mempersatukan orang-orang dan mendukung mereka di garis depan. Meskipun Tang Wulin sadar bahwa situasinya tidak terlihat baik secara pasti, dia tidak mengharapkan akibatnya begitu cepat. "Kakak, bagaimana situasinya sekarang?" tanya Tang Wulin dengan suara yang dalam. Molan sepertinya sudah tenang kembali. Situasinya sangat buruk. Penduduknya dalam kondisi rapuh akibat kejadian pesawat Abyssal baru-baru ini. Karena kejadian yang tiba-tiba dari situasi ini, emosi mereka mengalami pukulan yang menghancurkan. Banyak perwira tinggi di Angkatan Darat berhenti dari jabatan mereka tanpa alasan. Sangat jelas terlihat bahwa mereka berada di bawah pengaruh eksternal. Mereka semua menuju ke markas Spirit Pagoda. Karenanya, tentara dibiarkan tanpa seorang pemimpin. Saya pikir bahkan Skycrosser Douluo juga sedang terpengaruh. Belum semua orang mengetahui kejadian ini. Meskipun itu menyebar dengan cepat ke seluruh benua karena kami tidak dapat menahan penyebaran informasi lagi. Ketakutan menyebar di antara penduduk. Langkah-langkah keselamatan dan pertahanan yang dipasang di banyak kota juga terpengaruh. Situasinya semakin tidak terkendali. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Dia tahu situasinya buruk, namun dia tidak menyangka akan separah ini. Molan menghela nafas. Jika musibah pesawat Abyssal itu karena faktor eksternal, bencana yang ada di hadapan kita sekarang ini pasti kesalahan kita sendiri. Kami menghancurkan dunia, jadi dunia melawan. Hanya saja kami tidak menyangka hal itu terjadi begitu cepat. Saudaraku, kamu harus tenang. Anda adalah satu-satunya harapan umat manusia sekarang. Sedikit kekecewaan melintas di mata Tang Wulin. Bagaimana dia bisa tetap tenang? Dia tetap tenang dengan usaha keras karena dia telah mengalami banyak cobaan dan kesulitan. Sister Molan, cobalah yang terbaik untuk mengendalikan pasukan. Toh, ada sejumlah perwira militer yang masih berpikiran jernih. Mulailah dengan perwira militer berpangkat lebih rendah dan berlakukan darurat militer atas kota-kota yang menimbulkan kerusuhan sesegera mungkin. Kita tidak bisa membiarkan kekacauan berkuasa. Gu Yue memberiku waktu 5 hari. Saya harap Anda dapat menangani situasi ini selama 5 hari ke depan. Mengenai bagaimana kita bisa mengatasi situasi ini, saya akan melakukan semua dengan kekuatan saya. Molan tahu bahwa Tang Wulin belum menemukan ide yang lebih baik saat ini. Baiklah, Wulin. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menenangkan emosi orang-orang. Namun, saya akan mengumumkan kepada publik bahwa Anda memiliki cara untuk menyelamatkan hari ini. Jika kamu membutuhkan sesuatu, beritahu aku. Saya akan berusaha memberikan yang terbaik yang saya bisa.
Aku akan segera menemuimu secepat mungkin. Setelah aku selesai menangani urusan di sini. Jika tidak ada alternatif lain, saya akan mewakili umat manusia untuk bernegosiasi dengan mereka. Lagi pula, kurasa mereka tidak berencana untuk menghancurkan seluruh benua Douluo seperti pesawat jurang. Tang Wulin mengangguk. Alasan mengapa Gu Yuena memberinya waktu sebenarnya untuk mencari kompromi. Pendapat Molan sangat tepat. Makhluk jiwa tidak mencoba untuk menghancurkan seluruh benua Douluo, tetapi untuk mengambil peran utama di benua Douluo. Dibandingkan dengan invasi pesawat abisal, situasi saat ini lebih optimis. Bab 1959 bunuh dia. Panggilan berakhir. Tentu, banyak limit Douluos yang hadir mendengar percakapan antara Tang Wulin dan Molan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk diam. Situasinya berbeda dari saat mereka bertarung melawan jurang maut di masa lalu. Mereka bersatu menjadi satu untuk melawan musuh yang tangguh, yaitu pesawat abisal. Namun sangat mungkin kali ini, musuh mereka adalah diri mereka sendiri. Selama makhluk jiwa tidak bodoh, mereka akan dapat memerintahkan para guru jiwa untuk menjadi ujung tombak serangan terhadap umat manusia. Apa yang harus dilakukan umat manusia jika itu terjadi? Haruskah mereka membunuh orang mereka sendiri yang berbalik melawan mereka? Long Yeiwei melihat ke arah Old Demon Grid. Senior Grid, apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan? Anda adalah entitas spiritual. Adakah yang dapat Anda lakukan untuk membantu mengambil kembali kendali master jiwa kita? Setan tua mengungkapkan ekspresi pahit yang jarang terlihat. Kamu terlalu memikirkan kami. Meskipun kita adalah entitas spiritual, keberadaan kita masih bergantung pada kekuatan hidup. Putri Naga Perak memiliki peringkat keilahian dan tingkat kesadaran dewa-dewa naga bahkan lebih tinggi dari kita berkali-kali. Namun, saya yakin kita mungkin bisa menemukan jalan keluarnya. Mata semua orang beralih ke dia serentak, termasuk Tang Wulin. Keserakahan iblis tua berkata dengan suara yang dalam. Inti Dewa Naga tidak diragukan lagi berada dalam kendali Putri Naga Perak Gu Yuena. Bisa dikatakan bahwa dia mengendalikan semua master jiwa dan satu-satunya yang mampu melakukannya. Satu-satunya cara sekarang adalah menghentikannya dari menjalankan kendalinya. Dengan kata lain, bunuh dia dan semuanya akan diselesaikan. Setidaknya, dia tidak lagi bisa mengendalikan para master jiwa. Dan kemudian kita bisa mengumpulkan kekuatan yang dibutuhkan untuk melawan legiun binatang buas. Tang Wulin tidak bisa menahan gemetar hebat setelah mendengar kata-kata, bunuh dia. Bunuh Gu Yuena. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan semua ini adalah dengan membunuhnya. Selain apakah mereka mampu mengalahkannya? Bagaimana Tang Wulin bisa menerima gagasan untuk menggunakan kata bunuh pada wanita yang sangat dia cintai sepanjang hidupnya? Semua orang terdiam. Tidak ada yang bisa membantunya membuat keputusan saat ini. Namun, seperti yang disebutkan Molan, sebagai dewa sejati, dia adalah satu-satunya harapan seluruh benua Douluo. Di kota Mingdu, ketakutan menyebar ke jalanan. Situasinya seperti yang diprediksi Molan. Ada pepatah mengatakan bahwa kabar buruk datang dengan cepat sementara kabar baik datang kemudian. Berita tentang sejumlah besar makhluk jiwa yang muncul dan merebut kendali master jiwa untuk membalas dendam pada umat manusia telah menyebar ke seluruh benua dalam waktu singkat. Tak lama kemudian, hiruk-pikuk suara mengutuk semua master jiwa. Seandainya para master jiwa tidak berburu monster jiwa, apakah masalah ini akan muncul? Apapun masalahnya, pernyataan ini tidak bisa dibenarkan. Siapa yang bisa memutuskan kesalahan siapa dalam masalah ini? Apakah masih penting lagi pada saat itu? Lebih penting lagi, haluan apa yang akan diambil umat manusia sehubungan dengan balas dendam jiwa binatang buas?
Molan benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai pemimpin yang luar biasa. Setelah mengakhiri panggilan ke Tang Wulin, dia langsung sibuk. Dia menuju ke Korps Tentara Pusat secara pribadi dan mengambil peran utama Korps Tentara Pusat terlebih dahulu. Lebih dari setengah perwira militer di Korps Angkatan Darat Pusat telah menghilang. Tidak ada keraguan bahwa mereka sudah menuju ke Pagoda Roh. Meski begitu, masih ada beberapa perwira militer yang tersisa. Karena kerugian besar dari 3 armada besar, kekuatan paling kuat yang tersisa di Legiun Umat Manusia adalah Korps Tentara Pusat. Molan memobilisasi Korps Tentara Pusat dan mengerahkan mereka ke kota Shrek dengan menggunakan moda transportasi tercepat, kereta jiwa. Dia memerintahkan mereka untuk mencapai kota Shrek dalam 5 hari. Untungnya, perwira militer yang pergi itu tidak berhasil melakukan tindakan merusak sebelum mereka pergi. Setelah kerja keras dan usaha selama 2 hari, situasi di pihak militer akhirnya stabil. Tatanan kota dijaga dengan usaha keras. Bisa dikatakan, bayangan besar masih mengintai dan menyelimuti seluruh benua. Semakin banyak master jiwa berkumpul di sekitar markas Pagoda Roh. Berjumlah ratusan, jika tidak lebih dari 1000. Hanya dalam 2 hari yang singkat, lebih dari 2000 master jiwa dengan basis kultivasi yang signifikan telah berkumpul di sana. Bagian yang paling menakutkan dari situasi ini adalah bahwa hampir semua pembangkit tenaga listrik dari War God Hall termasuk Skycrosser Douluo telah tiba di Pagoda Roh dan menjadi bagian dari kekuatan makhluk jiwa. Yang mulia, mengapa Anda tidak memanfaatkan kesempatan untuk menangkap Tang Wulin dan yang lainnya sekaligus? Ditian berusaha meredam sikapnya sebanyak mungkin untuk mencegah memicu kemarahan Gu Yuena sekali lagi. Tidak ada yang melihat Gu Yuena setelah hari itu. Dia telah kembali ke Pagoda Jiwa dan mengurung diri di kamarnya. Tidak ada keraguan bahwa Bis sangat puas dengan operasi kali ini. Itu adalah hasil yang membutuhkan persiapan bertahun-tahun. Bisa dikatakan bahwa operasi tersebut sangat mengejutkan seluruh benua. Dalam 2 hari yang singkat, sudah ada sejumlah besar master jiwa di bawah kendali mereka berkumpul di sekitar Pagoda Roh. Guru jiwa ini patuh dan patuh. Mereka menjadi bagian dari makhluk jiwa karena efek kontrol yang luar biasa dari inti Dewa Naga Gu Yuena. Aneh bahwa Gu Yuena tidak menunjukkan fluktuasi emosional apapun atas permintaan Ditian. Sepertinya seluruh orangnya sudah jauh lebih tenang setelah 2 hari. Emosinya telah kembali normal juga. Rasanya seperti peristiwa besar yang membuat seluruh benua menggigil ketakutan belum terjadi. Izinkan saya menanyakan ini, Ditian. Apa hasil akhir yang Anda harapkan? Tanya Gu Yuena acuh tak acuh. Ditian tertegun sejenak. Kemudian, dia berkata tanpa ragu sedikit pun. Saya ingin kembali ke zaman kuno. Tentunya, saya ingin kembali ke waktu ketika kita mengendalikan seluruh benua. Makhluk jiwa kita adalah pemimpin utama di benua Douluo. Di bawah kendali Anda, benua Douluo pasti akan kembali ke periode kemakmuran seperti zaman kuno selama pemerintahan monster jiwa kami. Gu Yuena menghela nafas pelan. Ada sedikit kekecewaan dalam tatapannya. Benarkah itu yang kamu inginkan? Ditian tercengang dengan pertanyaannya. Dalam sekejap, dia tiba-tiba merasa lebih tenang. Dia telah hidup selama beberapa ratus ribu tahun di dunia ini. Meskipun dia tidak benar-benar hidup selama 800.000 tahun. Basis kultivasinya telah mencapai tingkat itu dan dia jelas merupakan makhluk paling cerdas di dunia makhluk jiwa. Jadi maksudmu, kau khawatir tentang penguasa pesawat dan kebangkitan masa depan pohon abadi kuno? Ditian segera menyadari inti dari pertanyaannya. Namun demikian, Gu Yuena menggelengkan kepalanya. Tidak sesederhana itu. Ketika saya pertama kali terbangun dari tidur nyenyak di tahun-tahun itu, saya memiliki ideologi yang sama dengan Anda.
Saya ingin mengintegrasikan diri saya ke dalam masyarakat manusia dan belajar tentang mereka sehingga pada akhirnya saya bisa memusnahkan mereka dan membawa kemuliaan kembali ke jiwa binatang kita. Kami juga terus bekerja keras untuk mencapai tujuan itu selama bertahun-tahun. Namun, saya mendapatkan lebih banyak pemahaman tentang klan umat manusia saat saya belajar lebih banyak tentang mereka. Terus terang, manusia memiliki kebiasaan buruk yang mengakar. Mereka tamak, egois dan tidak akan menyia-nyiakan usaha untuk motif egois mereka sendiri. Bahkan, mereka mencoba merusak habitat kita. Namun, kita juga harus mengakui bahwa kemanusiaan juga memiliki kekuatannya sendiri. Jika tidak, mereka tidak akan bisa berkembang ke skala saat ini. Bahkan alam ilahi dipimpin oleh manusia. Tidak peduli di planet mana alam ilahi diciptakan, umat manusia tetaplah klan terkuat pada akhirnya. Pada titik ini, dia berhenti sejenak. Ditian juga terlihat sedang merenung. Jika ini masa lalu, Ditian pasti akan menyalahkan ini pada hubungan antara Gu Yuena dan Tang Wulin secara tidak sadar. Namun, mereka telah mengobarkan perang skala penuh melawan umat manusia. Faktanya, Gu Yuena bahkan tidak keberatan memutuskan hubungan dengan Tang Wulin. Karena itu, pernyataannya tidak diragukan lagi adalah suara hati nurani yang layak untuk direnungkan. Umat manusia memiliki kekuatannya juga, yang dapat dilihat khususnya pada beberapa manusia yang luar biasa. Mereka cerdas, gigih, jujur, baik hati, gigih, dan yang lebih penting, mereka memiliki kekuatan kreatif yang tidak kita miliki. Kekuatan kreatif. Ditian memandang ke arahnya dengan sedikit keheranan. Gu Yuena mengangguk. Tepat sekali. Kekuatan kreativitas. Pikirkan tentang ini. Berapa tahun kita telah mendominasi seluruh benua sebelum umat manusia? Berapa banyak perangkat jiwa yang telah kami kembangkan? Jika Anda berpikir dari sudut pandang yang lebih ekstrim, saya khawatir tidak mudah bagi kita untuk menghancurkan planet jika kita mau. Kami bahkan tidak tahu bagaimana melakukannya. Bab 1960 Evolusi Planet. Memang benar bahwa umat manusia terus-menerus menghancurkan dunia ini. Namun demikian pula, manusia juga menggunakan kekuatan kreatif mereka untuk meningkatkan kecerdasan mereka yang mengakibatkan kebutuhan mereka akan lebih banyak sumber daya. Mereka terus berkembang dan mengandalkan kekuatan kreatif mereka untuk meninggalkan kita. Ini membuat kami tidak mampu bersaing melawan mereka dan mundur dari panggung secara bertahap. Alasan terpenting dari kepunahan kami makhluk jiwa adalah karena kami jauh lebih kuat dari manusia. Akibatnya, kita harus menghadapi makna keberadaan manusia dan tidak hanya sekedar berusaha memusnahkan mereka. Ditian samar-samar mengerti. Dia bertanya lebih dekat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Gu Yuena tidak menjawab pertanyaannya secara langsung tetapi terus berbicara. Saya telah merenungkan dengan cermat dari sudut pandang lain. Saat kami bertarung melawan pesawat abisal di masa lalu, saya menyalurkan energi abisal dalam jumlah besar yang ditelan oleh tombak naga perak ke platform 10.000 binatang sehingga dunia miniatur bisa sepenuhnya stabil. Sebagai inti dari yayasan kami, saya yakin Anda dapat melihat evolusi dari 10,000 Beast Platform. Inti dari platform 10.000 binatang ini adalah inti Dewa Naga. Dengan infus energi dalam jumlah besar, itu telah berubah menjadi ruang hidup terbaik bagi kita sekarang. Lalu, tahukah Anda berapa banyak energi jurang yang telah saya konsumsi? Ditian menggelengkan kepalanya dengan bingung. Dalam pandangannya, platform 10.000 binatang telah dinaikkan setidaknya 3 kali lebih banyak dari sebelumnya. Memang, itu 10 kali lebih stabil dari sebelumnya. Memungkinkannya menampung lebih banyak monster jiwa. Gu Yuena berkata, menurutku sekitar 1/100. Ditian terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apa?
Hanya 1/100. Tapi Anda melahap Raja Roh yang menduduki peringkat kedua di bidang abisal dan begitu banyak pembangkit tenaga raja dan raja. Bagaimana mungkin hanya berjumlah 1/100? Gu Yuena mencibir. Menurutmu, siapa Abisal Sage King itu? Sebagai penguasa bidang jurang, dia adalah inti dari segala sesuatu yang ada di jurang. Apalagi itu adalah pesawat yang tidak bisa diukur dengan satuan biasa. Meski begitu, bukan berarti setiap pemimpin dari 108 level jurang memiliki 10 hingga 20% energi jurang. Sebagian besar energi berasal dari bidang abisal itu sendiri. Raja petapa jurang hanya pemimpin dan bukan pesawat itu sendiri. Apakah pohon kehidupan kuno tidak perlu mencerna kekuatan hidup dalam tidur nyenyak meskipun menjadi inti kehidupan benua Douluo? Ini adalah konsumsi satu bidang oleh lainnya. Dilihat dari pangkatnya, pesawat abisal tersebut bahkan telah mengungguli pesawat benua Douluo. Saya tidak bisa menggambarkannya sebagai ular yang melahap gajah. Ini mirip dengan harimau yang melahap singa. Oleh karena itu, dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk dicerna dan diserap. Di sisi lain, itu pasti akan menghasilkan evolusi bidang benua Douluo segera setelahnya. Saya yakin Anda pasti sudah merasakannya. Sebagai pembangkit tenaga listrik yang berdiri di puncak pesawat ini, Anda seharusnya sudah mengetahuinya, bukan? Gu Yuena bertanya pada Ditian. Ditian ragu-ragu sejenak sebelum dia mengangguk. Ya, akhir-akhir ini terasa sedikit berbeda. Basis kultivasi saya yang telah mengeras selama bertahun-tahun sebenarnya menggeliat dengan gelisah dengan cara yang sepertinya ingin menembus ke peringkat yang lebih tinggi. Meskipun hanya perasaan yang samar, saya benar-benar dapat merasakannya. Gu Yuena mengangguk dan berkata, ini karena evolusi pesawat. Jika seseorang menilai itu menggunakan pangkat master jiwa umat manusia, peringkat 99 adalah penghambat peringkat batas dan mencapai peringkat 100 memungkinkan seseorang untuk mencapai ketuhanan. Kemudian, peringkat ke-100 tidak lagi menjadi langit-langit setelah evolusi pesawat. Dan manusia dapat mencapai peringkat yang lebih tinggi. Setelah mencapai keadaan seperti itu, dunia benua Douluo tidak lagi hanya menjadi dunia umat manusia. Itu akan menjadi dewa dan bahkan dekat dengan alam ilahi itu sendiri. Bahkan alam ilahi dengan peringkat yang lebih rendah tidak lagi dianggap sebagai planet dasar lagi. Seluruh tubuh Ditian bergetar sekali. Apakah ini jalur evolusi planet ini? Gu Yuena berkata, itu benar. Ini pasti akan terjadi. Selain itu, saya belum bisa memperkirakan tujuan akhir evolusi pesawat. Mungkin peringkat 105, peringkat 110 atau bahkan lebih tinggi. Kita harus melihat sejauh mana evolusi seluruh pesawat. Anda akan menjadi penerima manfaat sebagai penghuni planet ini. Dengan kata lain, peringkat dewa yang Anda impikan di masa lalu. Anda mungkin dapat mencapai terobosan di benua Douluo tidak lama kemudian tanpa membutuhkan alam ilahi. Ditian menarik napas dingin. Jadi maksudmu? Gu Yuena menghela nafas pelan. Anda menanyakan keprihatinan saya sebelumnya. Saya khawatir bahwa saya bukan penguasa sejati pesawat ini. Saya memiliki inti Dewa Naga. Tetapi itu belum lengkap. Saya mungkin belum tentu dapat memobilisasi inti Dewa Naga bahkan setelah penguasa pesawat bangkit dan berevolusi di pesawat ini. Saya khawatir alam ilahi asli dari benua Douluo dapat kembali kapan saja. Saya yakin Anda mendengar kata-kata Tang San tempo hari. Saya sangat dekat dengan mereka. Sebagai Raja Dewa, dia membuat pernyataan dengan cara yang ditentukan. Keyakinannya adalah kekuatan yang sangat menakutkan bahkan di alam semesta. Anda juga menyaksikan kemampuan Tang San. Di samping kemampuan bertarungnya, rencana 10.000 tahunnya untuk melawan pesawat abisal. Bisakah kamu dan aku melakukannya? Sebagai pemimpin dari Dewa Raja,
Dia memiliki kendali atas seluruh alam ilahi. Jangankan aku, bahkan mungkin Dewa Naga yang terlahir kembali tidak mampu menyaingi dia. Jika kita ingin menghancurkan seluruh dunia manusia, apa yang akan terjadi ketika alam ilahi kembali suatu hari nanti? Ditian menggigil ketakutan. Dia hanya mempertimbangkan benua Douluo sebelumnya. Seperti yang dikatakan Gu Yuena, mereka masih akan memiliki peluang melawan manusia dengan inti Dewa Naga. Bahkan jika penguasa pesawat telah terbangun. Namun demikian, Ditian tidak dapat menahan perasaan lemah saat menyebutkan Dewa Raja Tangsan yang sangat kuat. Gu Yuena berdiri dan berjalan ke jendela perlahan. Dia melihat ke pohon abadi kuno raksasa di kejauhan. Menurut Anda, bagaimana saya bisa meyakinkan Azure Ox Piton dan kera raksasa Titan di masa lalu? Mereka adalah teman dari Dewa Raja Tangsan. Jika saya menyebabkan kehancuran total umat manusia, apakah menurut Anda saya masih bisa meyakinkan mereka? Ditian berkata dengan cara yang eksploratif. Jadi, maksudmu? Gu Yuena menghela nafas lembut. Konflik antara umat manusia dan makhluk jiwa kita tidak dapat didamaikan. Setidaknya pernah seperti itu sebelumnya. Permusuhan antara mereka dan kami terlalu dalam. Saya percaya bahwa itu sama untuk Anda dan juga jiwa binatang lainnya. Anda rela berusaha sekuat tenaga untuk kemarahan ini. Namun saya tidak bisa karena saya pemimpin Anda. Saya memikul tanggung jawab untuk mewariskan garis keturunan subjek saya dari generasi ke generasi. Kami memiliki keunggulan sekarang. Tetapi kami tidak dapat melanjutkan dengan pemusnahan akhir umat manusia. Ditian sedikit mengernyit. Kata-kata Gu Yuena hari ini benar-benar mengejutkannya. Kata-katanya sangat kuat karena dia mengatakannya setelah operasi berjalan lancar dan jelas memiliki keuntungan. Iya. Apakah itu akan menguntungkan masa depan jiwa binatang jika mereka dibutakan oleh kemarahan dan kebencian pada saat ini? Namun demikian, seperti yang telah disebutkan Gu Yuena, konflik antara manusia dan makhluk jiwa tidak dapat didamaikan. Dalam keadaan seperti itu, mungkinkah mereka bisa memaafkan dan melupakan saja? Para makhluk jiwa juga tidak akan pernah setuju dengan itu. Orang harus tahu bahwa makhluk jiwa yang dibangkitkan di platform 10.000 binatang semuanya dipenuhi dengan kebencian yang mendalam terhadap kemanusiaan. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan? Ditian bertanya dengan sikap eksploratif. Sedikit kepahitan melintas di wajah indah Gu Yuena. Sebenarnya, saya juga tidak tahu. Kami akan menunggu dan melihat. Kami masih punya 3 hari lagi. Semuanya akan terungkap pada saat itu. Manusia itu cerdas. Mereka akan mencari cara untuk memastikan kelangsungan hidup mereka sendiri. Mari kita lihat apa yang akan mereka lakukan sebelum kita memutuskan rencana kita selanjutnya. Ditian merasa seperti bingung. Tetapi dia berpikir bahwa pernyataan Gu Yuena pasti benar juga. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk makhluk jiwa yang tidak bisa mereka biarkan lewat tidak peduli biayanya. Bersambung.